Vanessa Labiba, saya dari Biologi Winsu, Biologi 1, tahun 2017, semester 6. Kali ini saya bakal maparin satu materi, yaitu sistem respirasi atau sistem pernapasan dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Nah, sebelumnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan ialah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh tubuh. Juga dapat dikatakan sebagai penukaran gas antara sel dan lingkungannya. Dan juga dapat dikatakan sebagai reaksi enzimatis. Karena apa? Karena dalam proses ini melibatkan satu enzim penting, yaitu enzim sitokrom atau dapat dikenal juga sebagai enzim pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan adalah sebagai pendistribusi udara dan penukar gas, sehingga oksigen dapat disuplai dengan baik dan karbon dioksida dapat dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Nah, apa aja sih organ pembentuk dari sistem pernapasan? Yang pertama ada hidung atau biasa disebut dengan nasal, kemudian ada tekak, biasa disebut dengan faring, yang ketiga ada pangkal tenggorokan, biasa disebut dengan laring, yang keempat ada batang tenggorokan, biasa disebut trakea. Nah, si trakea sendiri ini bentuknya seperti cincin, bulat-bulat gitu. Terus kemudian ada pembuluh nafas, disebut dengan bronkus. Bronkus sendiri terdiri dari dua, bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian ada cabang pembuluh nafas, yaitu bronkeolus, dan kemudian ada alveolus, disusul dengan diafragma, dan ada otot-otot dan rangka-rangka pendukung dari sistem pernapasan tersebut. Di mana sih udara bermuara? Udara sendiri bermuara di alveolus. Kemudian kita masuk pada fungsi dari organ pembentuk sistem pernapasan tersebut. Yang pertama ada hidung. Apa sih fungsi dari hidung kita? Selain untuk indera penciuman, hidung kita juga berfungsi sebagai tempat masuknya pertama kali udara. Udara pertama kali masuk pada hidung. Nah, si hidung sendiri memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung yang sering disebut dengan septum nasi. Si rongga hidung ini dilapisi dengan jaringan yang disebut dengan jaringan epitelium. Nah, epitelium ini banyak mengandung kapiler darah dan sel yang mensekresi lendir. Udara yang masuk dari hidung akan mengalami beberapa perlakuan yang diantaranya ada diaturnya kelembapan suhunya, kemudian udara yang masuk akan disaring oleh rambut-rambut dan bulu-bulu getah. Dari pengertian hidung yang sudah disampaikan tadi, kita dapat mengerti bahwasannya fungsi dari hidung yaitu yang pertama sebagai jalan napas. Nah, udara pertama kali masuk itu melalui hidung, makanya dikatakan sebagai jalan napas. Yang kedua sebagai pengaturan udara, yang ketiga ada pengatur kelembapan. Nah, tadi saya ada katakan bahwasannya ada lendir gitu. Nah, si lendir ini selain berfungsi sebagai penangkap kotoran dan debu, dia juga berfungsi sebagai pengatur kelembapan udara atau biasa disebut dengan humidifikasi. Kemudian sebagai pengaturan udara, saat udara masuk dari hidung itu sudah disesuaikan, yang masuk tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, jadi sudah disesuaikan dengan tubuh. Nah, organ kedua pembentuk sistem pernapasan ialah tekak atau biasa disebut dengan faring. Nah, apa sih faring ini? Faring ini merupakan persimpangan antara jalan makanan dan jalan pernafasan. Dia berada di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Nah, tadi dikatakan bahwasannya ini persimpangan antara jalur makanan dan jalur pernapasan. Makanya kenapa kita di saat makan tidak dianjurkan sambil berbicara, karena memang jalur untuk makanan dan jalur pernafasan ini berdekatan. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa sih fungsi faring? Fungsi faring yang pertama sebagai penyeimbangan udara, yang kedua sebagai tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda-benda asing, yang kemudian sebagai penyaring udara oleh rambut-rambut getah atau silia. Selanjutnya ada organ laring atau biasa disebut dengan pangkal tenggorokan. Nah, apa sih si laring ini? Si laring ini merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pengatur suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea bagian bawah. Si pangkal tenggorokan ini atau si laring ini bisa ditutup dengan epiglotis.
Nah, apa sih fungsi dari si laring ini? Fungsinya yaitu yang pertama sebagai penghubung laring, faring, dan trakea. Yang kedua sebagai pembentukan suara. Yang ketiga terdapat katup yang namanya epiglotis yang fungsinya itu untuk menghindari makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, di saat kita bernafas, saat ada makanan yang ingin masuk ke dalam saluran pernafasan, kita sudah punya pelindung yaitu yang namanya katup epiglotis. Organ yang keempat ada batang tenggorokan atau trakea. Si trakea ini terdiri dari epitel, cincin tulang rawan yang berotot polos dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getar yang halus, fungsinya sebagai pelindung jika ada benda lain selain gas yang masuk. Yang kelima, ada pembuluh nafas atau bronkus. Ini merupakan cabang batang tenggorokan kedua bronkus yang terbentuk dari belahan kedua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima dan memiliki struktur yang sama dengan trakea. Hanya saja si bronkus memiliki percabangan yang disebut dengan bronkeolus. Nah, apa sih yang membedakan bronkus dengan si trakea? Si bronkus ini memiliki organ yang lebih kecil. Kemudian fungsinya, si bronkus juga memiliki rambut-rambut halus atau silia yang berfungsi untuk mengangkat kotoran atau debu untuk dikeluarkan secara bersamaan dengan pengeluaran karbon dioksida. Nah, yang terakhir ada alveolus. Si alveolus ini merupakan tempat bermuaranya udara atau sebagai saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan melekat erat dengan kapiler-kapiler darah. Nah, si alveolus ini terdiri dari satu lapis sel yaitu epitelium pipih. Nah, disinilah darah hampir bersentuhan langsung dengan udara. Dan dengan adanya alveolus ini memungkinkan terjadinya perluasan daerah yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Membran alveolus ini merupakan permukaan tempat terjadinya pertukaran gas. Darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa dari seluruh tubuh masuk ke dalam pembuluh alveolaris di mana melalui difusi ia melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Di alveolus ini akan ada banyak pembuluh darah, ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri dan kapiler. Disinilah terjadi difusi atau pertukaran gas, di mana gas yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dan gas yang mengandung oksigen akan dimasukkan ke dalam tubuh yang diangkut oleh vena pulmonaris. Nah, fungsi dari si alveolus ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kemudian sebagai tempat bertemunya darah dengan udara. Nah, ada struktur penunjang yang diperlukan untuk memaksimalkan kerja dari sistem pernafasan ini, yaitu diantaranya ada otot, tulang, diafragma, dan pleura. Nah, pernapasan sendiri berlangsung melalui dua tahap, yaitu pernapasan eksternal, pernapasan luar, dan pernapasan internal atau pernapasan dalam. Pernapasan eksternal atau luar adalah difusi gas luar yang masuk ke dalam aliran darah atau pertukaran O2 dari darah. Nah, sedangkan pernafasan internal adalah difusi gas atau pertukaran gas dari darah ke seluruh tubuh. Adapun reaksi pernafasan yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi dengan 38 ATP. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh hanya sedikit yang bisa disimpan di dalam tubuh, yaitu berupa oksihemoglobin yang disimpan di dalam otak dan sebagai oxyhemoglobin yang disimpan di dalam darah. Dan kemudian kita masuk ke dalam kelainan yang dapat terjadi di sistem respirasi atau di sistem pernapasan, itu ada 7, yaitu yang pertama ada asma. Asma ini terjadi karena adanya kontraksi yang kaku pada bronkeolus yang menyebabkan kita kesusahan saat bernafas. Nah, asma ini biasanya juga disebabkan oleh hipersensitivitas si bronkeolus karena adanya benda asing yang masuk melalui udara. Penyakit ini juga dapat
dikarenakan adanya faktor psikis dan penyakit menurun. Kemudian ada penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini spesifik disebabkan oleh adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini menyebabkan terhambatnya proses difusi karena adanya bintik-bintik kecil pada alveolus. Nah, kemudian ada penyakit faringitus, di mana faringitus ini merupakan peradangan pada faring yang di saat kita menelan makanan itu akan terasa nyeri pada tenggorokan dan tenggorokan akan terasa lebih kering. Kemudian penyakit ini juga disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan karena kebanyakan merokok. Nah, kemudian ada penyakit bronkitis, di mana penyakit bronkitis ini terjadi peradangan pada bronkus, yaitu saluran yang membawa udara menuju ke paru-paru. Nah, penyebabnya itu bisa terjadi karena adanya infeksi kuman, infeksi virus, dan infeksi bakteri. Bisa juga disebabkan karena adanya asap rokok yang masuk terlalu banyak dan juga debu. Nah, selanjutnya ada penyakit pneumonia, adalah peradangan pada paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit yang berlebihan. Kemudian ada selanjutnya ada emfisema paru-paru. Nah, penyakit ini disebabkan karena si alveolus kehilangan elastisitas. Kemudian ada penyakit difteri. Difteri ini ialah penyakit yang disebabkan oleh satu bakteri, di mana hal ini dapat menimbulkan penyumbatan pada faring maupun laring karena terlalu banyak lendir yang dihasilkan dari bakteri tersebut. Kemudian ada penyakit asfiksi. Nah, si asfiksi ini adalah gangguan yang terjadi saat pengangkutan oksigen oleh jaringan. Baiklah, sekian pemaparan materi saya mengenai materi sistem respirasi atau sistem pernapasan. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman semua memahaminya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.